Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu masih lagi menerangkan tentang orang-orang munafik, tetapi akan lebih terperinci dibahaskan dalam ayat yang akan kita pelajari ini. Sebab Allah menyebutkan apabila orang-orang munafik itu ditimpa musibah, yaitu berupa azab dan siksaan, maka orang-orang munafik itu kembali lagi mengaku sebagai orang-orang beriman, mendatangi Rasul, karena mereka tahu bahwasanya Rasul apabila diminta pertolongannya supaya berdoa kepada Allah supaya Allah mengangkat siksaan dari mereka, doa Rasul adalah dikabulkan oleh Allah. Maka sekali lagi orang munafik ini untuk menyelesaikan azab dan siksaan yang ditimpakan ke atas mereka, sekali lagi pergi kepada Rasul. Nah, ketika mendatangi Rasul, bersumpah pula di hadapan Rasul bahwasanya yang mereka lakukan selama ini adalah perbuatan baik. Pergi kepada selain Rasul itu menurut mereka adalah baik, karena mereka memberikan alasan, mengapa kami tak mau pergi kepadamu wahai Rasulullah? Mengapa kami memilih orang lain? Karena kami tak mau menyusahkanmu. Kalau kami pergi kepadamu, nanti kamu menjadi susah, bertambah tugasmu karena kami, maka kami pergi ke tempat lain. Padahal bukan seperti itu sebenarnya. Lain yang di mulut, lain pula yang di hati. Nah, itulah dia orang munafik. Bersumpah pula di hadapan Rasulullah, demi Allah. Nah, ini orang-orang munafik. Allah menceritakan di dalam ayat yang akan kita pelajari ini sebagai lebih menjelaskan lagi, lebih menjelaskan seperti inilah dia orang-orang munafik itu, yaitu pandai berkata-kata atau pandai bersandiwara. Sandiwara itu lakonan saja, tidak sesungguhnya. Tujuannya adalah untuk menipu orang-orang beriman, kononnya mereka adalah orang-orang beriman juga. Kemudian Allah terangkan di dalam ayat yang kita pelajari ini bagaimana cara menghadapi orang munafik yang seperti itu. Ada 3 caranya, yaitu berpaling dari mereka, kemudian yang kedua menasihati mereka, kemudian yang ketiga adalah memberikan perkataan yang bisa menyentuh jiwa mereka. 3. Apabila Allah kehendaki berkesan 3 cara ini, maka alhamdulillah orang-orang munafik itu akan berhenti dari kemunafikan. Tetapi bila Allah tidak menghendaki, karena memang orang munafik itu memang tetap di dalam kemunafikan mereka, maka orang-orang munafik itu akan seperti itu saja, tidak akan berubah. Tetapi dengan 3 petunjuk dari Allah ini,
akan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang munafik dan akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita sebagai orang-orang beriman. Inilah dia ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini dan kaitannya dengan ayat-ayat yang sebelum ini. Selanjutnya kita akan lihat ayat ini dengan lebih dekat. Pertama kita akan baca, kemudian kita terjemahkan. Setelah itu barulah kita nanti akan tafsirkan dengan penjelasan yang lebih terperinci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa idza asabathum musibah bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa taufiqa. Ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'izhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Allah berfirman, fakaifa, maka bagaimana, idza asabathum musibah, apabila musibah menimpa mereka, bima qaddamat aydihim, disebabkan karena tangan-tangan mereka, maknanya disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Thumma ja'uka yahlifuna billah, kemudian mereka mendatangimu sambil bersumpah dengan nama Allah. In aradna illa ihsana wa taufiqa, tidaklah yang kami kehendaki kecuali kebaikan dan taufik dari sisi Allah. Ulaika alladzina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim, mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Karena lain yang mereka katakan, lain pula yang ada dalam hati mereka. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Fa'arid anhum, maka berpalinglah kamu wahai Muhammad dari mereka. Wa'izhum, dan berikanlah peringatan kepada mereka. Wa kullahum fi anfusihim, dan katakan kepada mereka qaulan baligha, yaitu perkataan yang menyentuh, yang memberikan bekas, fi anfusihim, di jiwa mereka. Wa kullahum qaulan balighan fi anfusihim, begitu susunan sebenarnya. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang memberikan bekas di dalam atau di jiwa mereka. Wa ma arsalna mir rasulin, dan tidaklah kami mengutus dari seorang rasul illa liyuta'a biiznillah, kecuali untuk ditaati dengan seizin Allah. Walau annahum idh zalamu anfusahum, dan kalaulah sesungguhnya mereka itu ketika mereka menzalimi diri mereka, ja'uka, mereka mendatangimu, yaitu untuk memohon maaf kepadamu, fastaghfarullah, dan mereka pula meminta ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul pula memohon ampun kepada Allah untuk mereka, lawajadullah, niscaya mereka akan menjumpai Allah tawwabar rahima, maha penerima taubat lagi maha penyayang. Jadi ayat-ayat ini menerangkan tentang orang-orang munafik, yaitu ketika mereka ditimpa musibah, ditimpa siksaan. Nah, ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa siksaan, nampaklah
seperti apa perangai orang-orang munafik, yaitu kembali melakukan kemunafikan, yaitu dengan mengatakan bahwasanya apa yang mereka lakukan selama ini berupa pembohongan, berupa dusta. Mereka mengatakan bahwasanya yang mereka lakukan itu adalah untuk kebaikan juga, padahal sebenarnya memang karena kedengkian dan karena kekufuran yang mereka miliki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran kepada kita bagaimana bersikap terhadap orang-orang munafik, yaitu 3: berpaling dari mereka, beri peringatan kepada mereka, dan berikan perkataan yang menyentuh jiwa mereka. Kita ulang sekali lagi terjemahan ayat, yaitu dengan memusatkan perhatian kepada apa yang kita sampaikan tadi, supaya ketika penjelasan nanti melalui tafsir kita akan lebih mudah untuk memahami kandungan ketiga ayat ini. Maka bagaimana apabila musibah ditimpakan ke atas mereka disebabkan karena kesalahan mereka, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, tidaklah, demi Allah wahai Muhammad, tidaklah yang kami kehendaki melainkan kebaikan dan juga untuk mengharapkan taufik dari Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, maka berpalinglah dari mereka dan berikanlah peringatan kepada mereka dan katakan kepada mereka perkataan yang bisa menyentuh jiwa mereka. Dan tidaklah kami mengutus Rasul kecuali untuk ditaati dengan seizin Allah. Dan kalaulah sesungguhnya mereka itu ketika mereka menganiaya diri mereka, kemudian mereka itu ketika menganiaya diri mereka itu datang kepadamu dan memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pula memohon ampun kepada Allah untuk mereka, tentulah mereka itu akan mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang, dan itu adalah kebaikan bagi mereka. Tapi malangnya orang-orang munafik yang tetap dalam kemunafikan tidak mau melakukan apa yang ditunjukkan atau disebutkan di dalam ayat ini. Maka tidaklah yang bertambah pada orang munafik melalui keburukan dan keburukan. Inilah dia terjemahan dari ayat, dan semakin nampak oleh kita apa yang akan kita pelajari melalui 3 ayat ini, yaitu tentang petunjuk Allah yang terbaik kepada orang-orang munafik sehingga mereka berhenti dari kemunafikan, dan dalam waktu yang sama ia adalah juga petunjuk yang baik bagi kita bagaimana menghadapi orang-orang munafik, dan juga kita menjadi berhati-hati dan berwaspada supaya tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang munafik. Sekarang kita akan bahas ayat ini dengan lebih terperinci lagi melalui tafsir. Tafsir maknanya penjelasan yang lebih panjang. Di permulaan ayat Allah menggunakan perkataan fa kaifa idza asabathum, fa, maka. Apabila kita jumpa kata maka di dalam ayat ini, maka sebenarnya fa ini adalah ingin menjelaskan dengan lebih terperinci lagi tentang perilaku atau sifat orang-orang munafik, perilaku buruk atau sifat tercela orang-orang munafik. Maka fa di sini disebut fa litafri', fa yang dipakai untuk menjelaskan dengan lebih terperinci lagi tentang orang-orang munafik. Sebelum ini sudah diterangkan tentang orang munafik, sudah. Tetapi Allah ingin menerangkan lagi dengan lebih terperinci. Nah, maka Allah gunakan perkataan fa ini untuk memberitahu kita bahwasanya ini dia perincian tentang orang munafik. Apabila Allah telah memberikan perincian dengan sangat terang dan jelas sekali bahwasanya itulah dia orang munafik, maka jangan sampai tertipu dan terpedaya. Kalau tertipu dan terpedaya juga bermakna kita yang salah.
Allah telah memberikan petunjuk cukup, ini dia orang munafik. Kalau seperti itu sifatnya, maka dia adalah orang munafik. Maka jangan kamu tertipu. Tertipu juga bermakna kita sendiri yang salah, kita lalai. Mungkin kita karena pengetahuan yang tidak cukup, akhirnya kita tidak dapat menetapkan orang munafik itu sebagai orang munafik. Atau yang kedua adalah karena memang kita mau bersama dengan orang munafik itu. Orang munafik itu ingin mencari kepentingan, kita pun juga mau mencari kepentingan. Oh, bermakna sama-sama lah seperti mereka. Kata orang Melayu 2 kali 5 saja, yaitu sama juga dengan dia. Itu makna fa yang ada di pangkal ayat. Kemudian kata kaifa pula. Fa kaifa bagaimana? Kata bagaimana ini kata yang digunakan untuk bertanya. Sama sebelum ini. Apakah? Itu juga untuk bertanya. Apakah? Nah, dalam ayat ini yang bertanya adalah Allah. Karena ayat ini adalah firman Allah. Apabila Allah yang bertanya, sebelum ini kita sudah terangkan tujuannya bukan untuk dijawab. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan jawaban dari siapa-siapa, karena Allah Maha mengetahui. Maka tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menerangkan lebih jelas lagi. Karena dengan berbentuk pertanyaan, maka apa yang akan disampaikan itu lebih terang, lebih tegas, lebih nampak jelas. Bedanya dengan kata apakah? Kalau kaifa itu digunakan untuk bertanya yang berkaitan dengan keadaan. Kaifa, bagaimana? Bagaimana kabar hari ini? Sehat. Bermakna menanyakan tentang keadaan. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat. Begitu juga dalam ayat ini. Fa kaifa, maka bagaimana? Menerangkan tentang keadaan. Yaitu bagaimana keadaan orang-orang munafik apabila mereka ditimpa siksaan. Apakah ketika mereka ditimpa siksaan, keadaan mereka itu segera kembali kepada Allah, mereka bertaubat, kemudian menyesali kesalahan yang telah mereka lakukan, kemudian mereka menebus diri dengan melakukan kebaikan-kebaikan lagi selepas itu? Apakah begitu keadaan mereka? Rupanya tidak. Rupanya keadaan orang munafik ketika ditimpa siksaan, mereka malah menambah dengan kemunafikan yang baru pula. Padahal mereka tahu siksaan itu adalah sebagai balasan ke atas perbuatan salah yang mereka lakukan. Dalam ayat ini, bima qaddamat aydihim, disebabkan karena tangan-tangan mereka. Maksud disebabkan karena tangan-tangan ini adalah disebabkan karena kesalahan mereka sendiri. Digunakan kata tangan ini sebagai mewakili seseorang itu, karena biasanya seorang kalau melakukan perbuatan melakukan dengan tangan, memukul dengan tangan umpamanya, menipu umpamanya, menyalahgunakan tanda tangan umpamanya dengan tangan. Kemudian kata tangan ini menerangkan kuasa juga. Negara ini dalam tanganku, dalam genggamanku, menerangkan kuasa. Maka digunakan kata tangan di sini adalah sebagai mewakili bahwasanya mereka orang-orang munafik melakukan perbuatan itu adalah dengan diri mereka sendiri secara bersengaja. Jadi mereka tahu bahwasanya mereka melakukan kesalahan, dan mereka tahu karena mereka melakukan kesalahan, kemudian mereka mendapat musibah. Mereka tahu musibah itu adalah siksaan ke atas diri mereka. Kita pun tahu, kita pasti tahu bahwasanya kita melakukan kesalahan. Mungkin orang lain tak tahu kita melakukan kesalahan, tapi kita pasti tahu kita melakukan kesalahan. Allah, saya dah berbohong tadi. Kita tahu. Kemudian setelah itu terjatuh, kita keluar dari rumah, terjatuh, tergelincir, terkilir kaki umpamanya. Maka jangan katakan ini ujian dari Allah. Enggak. Tadi baru saja melakukan kesalahan, maka kita menyadari bahwasanya terjatuh kita itu adalah siksaan dari Allah, musibah. Maka penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya adalah segera bertaubat kepada Allah. Tetapi apakah orang munafik begitu keadaannya? Tidak, bukan segera bertaubat, tetapi menambahkan lagi penipuan, yaitu dengan mengatakan ketika menemui Rasul bahwasanya
bahwasanya tidaklah yang kami buat sebelum ini melainkan adalah kebaikan, yaitu kami tidak datang kepadamu wahai Muhammad untuk menyelesaikan perselisihan adalah karena kami tidak mau menyusahkanmu. Lain yang ada dalam hati mereka, lain pula yang mereka ucapkan. Jadi bagaimana? Maka bagaimanakah? Nah, kata bagaimana ini menerangkan keadaan. Maka bagaimanakah kalau seperti itu sikap mereka? Apakah akan menyelesaikan masalah mereka? Akan diangkat siksaan dari diri mereka? Tidak. Bermakna mereka akan menambahkan lagi siksaan yang berikutnya ke atas diri mereka. Karena mereka buat dosa. Dan setiap dosa pasti akan datang kembali dengan siksa. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, barang siapa yang melakukan keburukan, kejahatan, pasti dia akan melihat balasannya, pasti. Baru kapan akan berhenti siksaan tersebut? Kalau seseorang itu bertaubat kepada Allah, kemudian taubatnya diterima, tak ada lagi dia punya dosa, maka diangkatlah siksa. Tapi orang munafik tidak seperti itu. Maka kata bagaimanakah di sini? Bagaimana mereka? Maka bagaimana? Maka kata bagaimana ini menerangkan buruknya keadaan mereka itu. Jadi bentuk pertanyaan ini menerangkan tentang buruknya keadaan mereka itu. Kita pun juga kadang-kadang begitu bertanya dengan kata bagaimana. Kata bagaimana? Bagaimana mereka ini? Umpamanya apa buruknya? Umpamanya tentang anak-anak lah umpamanya. Mereka ini bagaimana mereka ini? Sudahlah umpamanya di ujian yang lalu nilainya buruk. Mestinya kalau di ujian yang lalu nilainya buruk, kemudian sepatutnya pada ujian yang akan datang ini mereka belajar rajin-rajin, sungguh-sungguh. Tapi nampak pula mereka ini main-main. Maka kita pula mengatakan bagaimana mereka ini? Apakah tujuannya untuk dijawab oleh anak tersebut? Tidak. Untuk menerangkan tentang buruknya perbuatan anak yang bermain-main. Sementara ujian akan dekat lagi. Mereka akan hadapi ujian, dan ujian yang lalu hasilnya tidak bagus. Semestinya ujian ini mesti lebih dipersiapkan lagi supaya hasilnya bagus. Maka kata bagaimana ini untuk menerangkan keadaan yang buruk yang ada pada orang-orang munafik. Maka jangan seperti itu hendaknya orang-orang yang beriman. Maka bagaimana apabila musibah ditimpakan ke atas mereka disebabkan karena kesalahan yang telah mereka lakukan. Tsumma ja'uka, kemudian mereka datang kepadamu. Kemudian mereka datang kepadamu. Kata kemudian ini membawa makna bahwasanya mereka telah melakukan kesalahan, kemudian mereka pula telah ditimpa siksaan. Telah melakukan kesalahan, telah ditimpa siksaan. Mereka tahu bahwasanya apabila mereka ditimpa siksaan, penyelesaiannya adalah diangkat siksaan tersebut. Tapi siapa yang mengangkat siksaan tersebut? Allah Ta'ala. Bagaimana supaya Allah Ta'ala mengangkat siksaan tersebut? Tak ada cara lain kecuali mendatangi Rasulullah, yaitu bermohon kepada Rasulullah supaya Rasulullah berdoa kepada Allah. Karena kalau mereka yang berdoa kepada Allah, apakah doa mereka akan diterima? Doa orang-orang munafik akan diterima? Tidak. Maka mereka pun menyadari kalau kita berdoa sia-sia saja kita berdoa. Maka penyelesaiannya adalah kita datang kepada Rasul. Maka kemudian summa. Jadi kata kemudian ini membawa makna bahwasanya telah berlaku sebelum ini kesalahan yang mereka lakukan, dan telah berlaku juga siksaan ditimpakan ke atas mereka. Berikutnya lagi summa, kemudian, bermakna membawa makna urutan.
Tsumma ja'uka, kemudian datang kepadamu. Sudah kita terangkan tadi, mengapa mereka datang kepada Rasulullah? Karena mereka memahami bahwasanya penyelesaian ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana datang kepada Rasul? Yahlifuna billah, sambil bersumpah demi Allah. Wahai Rasul, demi Allah. Nah, seseorang itu kapan bersumpah? Kalau orang itu orang yang berbohong, kemudian dia bersumpah, apa tujuan dia bersumpah? Kalau orang itu orang yang benar, jujur, kemudian dia bersumpah, tujuannya adalah untuk memberikan penekanan bahwasanya apa yang dia sampaikan memang betul benar, supaya orang lain tidak ragu bahwasanya dia memang seorang yang benar, jujur. Tapi kalau orang yang berbohong, kemudian dia bersumpah, apa tujuannya? Untuk menutupi kebohongannya itu, supaya orang lain tidak memahaminya sebagai orang-orang yang berbohong. Nah, orang-orang munafik ini mengapa bersumpah? Supaya Rasulullah supaya Rasulullah tidak melihat mereka sebagai orang-orang yang berbohong. Maka mereka bersumpah demi Allah. Sumpah-sumpah ini pernah dahulu dipakai oleh iblis ketika memperdaya Nabi Adam alaihi salam. Nampak Nabi Adam ragu-ragu ketika iblis mengatakan bahwasanya tidaklah dilarang dari mendekati pohon itu, melainkan supaya tidak menjadi malaikat, berkedudukan seperti malaikat, dan tidak berdiam di dalam surga selama-lamanya. Itu sebabnya. Nah, Nabi Adam pun apa iya seperti itu. Nah, nampak Nabi Adam ragu-ragu, wa qasamahuma, maka iblis pun bersumpah di hadapan Nabi Adam, demi Allah wahai Adam, dan juga Hawa, qasamahuma, huma dua orang, demi Allah wahai Adam dan Hawa, apa yang saya sampaikan ini lakuma laminan nasihin, sesungguhnya aku bagi kamu berdua betul-betul menasehati kamu berdua. Allah, ini orang munafik. Nampak seperti kawan betul, tetapi sebenarnya dia adalah musuh, karena iblis adalah musuh bagi Nabi Adam dan Hawa. Jadi mereka bersumpah untuk menutupi bohong mereka. Yahlifuna billah, mereka bersumpah dengan nama Allah. Apa sumpah mereka? In aradna illa ihsana, tidaklah yang kami kehendaki melainkan kebaikan. Demi Allah, yang kami kehendaki adalah kebaikan. Seperti yang kita terangkan tadi, kami tidak pergi mendatangimu wahai Muhammad, kami kepada orang lain sebenarnya tujuannya adalah untuk tidak menyusahkanmu. Allahu Akbar. Padahal mereka memang tidak mau Rasulullah sebagai penyelesainya, karena Rasulullah apabila menyelesaikan dengan adil, dengan jujur. Wa taufiqa, dan tidaklah yang kami buat yaitu pergi kepada taghut. Sudah kita terangkan sebelum ini, taghut yaitu yang menetapkan hukum selain dari hukum yang Allah tetapkan. Tidaklah kami pergi kepada taghut itu melainkan sebenarnya untuk mendapatkan kebaikan, taufik dari sisi Allah, supaya Allah membantu kami untuk mendapatkan kebaikan. Itu maknanya taufiqa. Jadi mereka coba untuk membalikkan fakta, sehingga Rasulullah menjadi tertipu, menjadi terpedaya. Maka Allah menyambut dengan ayat berikutnya, ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Ulaika, mereka itu, alladzina ya'lamullah ma fi qulubihim, Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, yaitu perkataan mereka di mulut sampai bersumpah itu tak benar itu.
Sebenarnya yang ada dalam hati mereka adalah memang mereka tak mau menjumpaimu wahai Muhammad, karena tidak akan mendatangkan kebaikan bagi diri mereka. Jadi ayat ini menerangkan bahwasanya orang-orang munafik bagaimanapun berusaha untuk menipu, berdusta, tidak akan mungkin berhasil. Apa sebab? Sebab Allah yang Maha mengetahui apa yang mereka simpan di dalam hati mereka. Jadi, apakah orang munafik itu sebenarnya menipu? Menipu Allah? Menipu orang-orang beriman? Tidaklah sebenarnya mereka menipu, melainkan mereka menipu diri mereka sendiri. Dalam surah Al-Baqarah, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman. Tidaklah yang mereka tipu melainkan diri mereka sendiri, dan mereka tidak merasakannya, tidak menyadarinya. Kalau begitu keadaan orang munafik, bagaimana penyelesaiannya? Ketika menghadapi mereka, fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka. Maknanya jangan pedulikan perkataan mereka itu, abaikan perkataan mereka itu, karena perkataan mereka itu tidak ada nilainya sama sekali, tidak ada kebenarannya. Nilai perkataan bukan yang dikeluarkan oleh mulut. Nilai perkataan itu adalah kenyataan yang sebenarnya seperti apa. Karena mulut ini mudah sekali mengeluarkan perkataan, tetapi kalau tidak datang dari hati, dari kejujuran, dan tidak seperti itu kenyataan yang sebenarnya, maka ia hanyalah perkataan yang dikeluarkan saja. Maka apabila mau mengetahui kebenaran yang sebenarnya, tidak cukup dengan mendengar perkataan, tetapi melihat buktinya di dalam kenyataan. Apakah orang-orang munafik itu seperti yang mereka katakan mereka melakukan? Tidak. Lain yang mereka katakan, lain pula yang mereka lakukan. Karena orang munafik ini lain di mulut, lain di hati. Lain cakap, lain buat. Cakap lain, buat lain. Tidak sesuai cakap dengan buat. Kalau bercakap bukan main hebatnya, bukan main pandainya, nampak sebagai orang yang mulia sekali, tetapi rupanya adalah orang yang hina. Kalau dari bercakap memang macam penghuni surga nampaknya, tetapi apabila kita tengok tingkah lakunya, memang confirm penghuni neraka. Karena memang pasti penghuni neraka seperti itu. Apa sebab? Sebab dari perbuatannya kita tahu, oh seperti itu rupanya. Maka kalau mengetahui seseorang itu, maka tidak cukup dengan mendengarnya saja. Dia berceramah umpamanya, dia berkhutbah, dia berpidato, berapi-api, terperangah orang dibuatnya. Nah, setelah itu 2-3 hari bersama dengannya, nampak siapa dia sebenarnya. Maka kalau mengetahui seseorang itu, berjalan bersama dengan dia 2-3 hari. Apalagi dalam perjalanan itu ada pula kesusahan, ujian, akan nampaklah ketika itu. Ketika di sini, ketika bersenang-senang, nampak sebagai kawan. Tapi ketika nanti susah, nah biasanya orang munafik itu tak mau susah. Menyusahkan mau dia, tapi susah dia tak mau. Maka ketika itu nampaklah siapa dia yang sebenarnya. Maka untuk mengetahuinya, bermalam di rumah dia semalam, 2 malam. 2 malam kan boleh bermalam. Nah, lebih dari 3 malam tak boleh. Nah, 2 malam boleh, sama-sama dengan dia pergi ke mana? Pergi ke tanah suci umpamanya. Selama di sana 14 hari bersamalah dengan dia. Nah, nanti akan dapatlah nanti peristiwa-peristiwa yang menunjukkan ini kawan yang sebenarnya atau tidak. Silahkan coba. Nanti akan mengetahui. Kemudian kalau mengetahui seperti apa kawan itu, nah selamatkan kawan.
Apabila kawan itu hanyut, jangan biarkan hanyut, tetapi selamatkan dia supaya dia dapat kembali ke darat. Fa'arid anhum, berpaling dari mereka. Makna berpaling di sini adalah berpaling dari perkataan mereka, bukan berpaling dari orangnya, tidak. Kalau berpaling dari orangnya tak ada lagi makna perkataan berikutnya. Karena perkataan berikutnya wa'izhum, dan berikan peringatan kepada mereka. Jadi makna berpaling ini bukan berpaling menjauh dari mereka, tidak, berpaling dari perkataan mereka itu. Perkataan mereka itu jangan anggap, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tak perlu difikirkan, biarkan saja dia bercakap. Bersumpah, biarkan saja dia bersumpah. Yang penting berikutnya lagi, kalau memang seperti ini, maka berikan peringatan dia. Wa'izhum, mau'izah. Mau'izah ini kaitannya adalah dengan ingatkan mereka perbuatan-perbuatan baik sehingga mereka melakukannya. Kemudian sampaikan juga kepada mereka perbuatan-perbuatan buruk supaya mereka menjauhinya. Itu makna mau'izah. Wa kullahum fi anfusihim qaulan baligha, qaulan baligha, dan katakan kepada mereka perkataan yang menyentuh. Sebenarnya dalam ayat ini perkataan yang menyentuh, qaulan baligha, baligha dari kata balagha. Balagha maknanya adalah sampai. Perkataan baligha, perkataan yang sampai ke hati mereka, sampai ke jiwa mereka, sehingga mendapat sentuhan yang luar biasa di hati dan jiwa mereka. Terkejut mereka dibuatnya. Itu hendaknya perkataan yang disampaikan kepada mereka. Tengok raut mukanya setelah mendapatkan perkataan itu, berubah wajahnya, umpamanya nampak menggigil tubuhnya. Nampak seperti itu kan, kita bisa nampak dari bahasa tubuh seseorang. Nah, mereka ini sudah berubah nampaknya, bermakna dengan perkataan tersebut memberikan sentuhan ke jiwa. Nah, perkataan seperti itu yang disampaikan pada mereka, yaitu perkataan yang bisa merubah keadaan. Jangan pula perkataan yang menina-bobokkan mereka. Tahu menina-bobokkan? Menghanyutkan mereka, membuai mereka di dalam kesesatan mereka, di dalam kebohongan mereka, di dalam kemunafikan mereka. Itu perkataan yang tidak menyentuh jiwa mereka. Apa sekarang ini istilah, kalau dari orang bawah kepada orang atas, kalau memang nampak orang atas itu melakukan kesalahan, maka sampaikan perkataan yang bisa menyentuh orang atas itu sehingga ia tidak melakukan kesalahan lagi. Tetapi ada perkataan dari orang bawah, asal bapak senang, akhirnya tak pernah memperingatkan orang yang di atas, tak pernah memperingatkan majikan, tak pernah memperingatkan bos. Akhirnya majikannya itu melakukan kesalahan. Kalau sayangkan atasan, maka ingatkan atasan. Cuma cara mengingatkannya lagi yang penting. Bagaimana caranya? Dalam ayat ini disebutkan caranya bagaimana? Qaulan baligha, yaitu perkataan yang menyentuh. Seperti apa ini? Fikirkanlah sendiri seperti apa. Bagaimana caranya? Fikirkanlah sendiri bagaimana caranya. Mungkin tarik tangannya dulu jauh-jauh sedikit, sudah sampai ke sudut tak nampak orang kiri kanan lagi, baru beritahu. Kalau tak juga, sudahlah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena tugas kita ini hanyalah menyampaikan saja. Kata fi anfusihim, pada diri mereka, bermakna menerangkan bahwasanya hendaknya perkataan tersebut masuk ke dalam diri mereka. Nah, kata anfus di sini membawa makna jiwa. Jiwa yaitu kaitan dengan kerohanian mereka, yaitu hati mereka, perasaan mereka. Hendaknya memberikan sentuhan kepada jiwa mereka, hati mereka, perasaan mereka, kerohanian mereka. Jadi jangan sembarangan perkataan yang diberikan. Ada kalanya kita berikan kabar gembira kalau melakukan kebaikan,
Kalau kita berlaku jujur, kalau ikhlas kita semata-mata karena Allah, maka kita tidak akan punya beban. Bahkan apa yang kita buat itu akan menghasilkan kebaikan, dan kebaikan akan menghasilkan kebaikan yang berikutnya. Dia menjadi senang. Tapi dalam waktu yang sama kita juga, andaikan kita ini tak buat yang baik, kita buat yang buruk, pasti setiap yang buruk itu dia melahirkan yang buruk berikutnya. Kemudian yang buruk itu melahirkan yang buruk berikutnya. Akhirnya keburukan itu akan meliputi kita. Maka yang akan susah adalah diri kita sendiri. Dia pun berfikir, oh iya ya, betul lah perkataan awak ni. Ada kalanya dia mengatakan betul itu bukan pada waktu itu. Setelah pulang dia ke rumah, dia fikir-fikir 3-4 hari, betul juga lah perkataan kawan kita tadi itu. Lama dia baru ingat. Maka apabila orang yang kita nasihati tidak berubah di depan mata kita, jangan sedih. Jangan sedih. Ada kalanya perubahan itu 5 tahun baru berubah dia. Oh betul lah yang disampaikan 5 tahun yang lalu kepada saya, baru saya tahu sekarang. Kita tak tahu, karena Allah lah yang menentukan kapan seseorang itu berubah. Mudah-mudahan sebabnya dari kita. Boleh jadi cepat perubahan tersebut, boleh jadi lambat. Yang penting katakan kepada mereka perkataan yang menyentuh jiwa mereka. Ayat berikutnya, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah, dan tidaklah kami mengutus rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Kalau kaitannya dengan orang-orang munafik sebelum ini, mereka pergi kepada Rasul. Apabila Rasulullah telah menetapkan keputusan, mestinya mereka taat. Tapi mereka tak taat. Mereka pergi ke Umar bin Khattab. Masih ingat cerita sebelum ini? Mereka pergi kepada Umar bin Khattab. Pergi kepada Umar bin Khattab, tidak menerima keputusan Rasulullah, bermakna mereka itu tidak taat kepada Rasulullah. Tidak taat kepada Rasulullah adalah kekufuran. Maka Umar bin Khattab pun tebas saja lehernya itu, dipancung lehernya dengan pedang. Apa sebab? Sebab ini bukan orang-orang yang bukan termasuk ke dalam golongan orang-orang beriman. Biiznillah, dengan izin Allah, ditaati dengan izin Allah. Apa makna dengan izin Allah? Izin, apa makna izin? Ada orang pamannya masuk ke rumah kita. Nah, ketika mau masuk ke rumah kita itu dia minta izin terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kita izinkan, maka kita bukakan pintu. Mari masuk, kita izinkan. Dia minta izin, kita pun izinkan. Apa makna izin? Izin maknanya minta disamakan kehendaknya itu dengan kehendak kita. Kehendak dia mau masuk rumah, kehendak kita pula baik. Kamu kehendaki masuk rumah, aku juga berkehendak demikian, masuklah ke rumahku ini. Jadi menyampaikan kehendak orang yang berkehendak itu namanya izin. Izin mau ikut pengajian umpamanya, Ustaz izinkan saya ikut dalam pengajian ini. Itu kehendak dia. Kemudian kita sampaikan kehendaknya itu namanya izin. Dapat mentaati Rasul yang diutus itu adalah dengan izin Allah. Kita ini berkehendak untuk mentaati Rasul, tetapi apabila Allah tidak menyampaikan kehendak kita, tidak mengizinkan kita, maka tidak bisa, tidak dapat mentaati Rasul. Apabila Allah tidak izinkan, apa maknanya? Maknanya adalah segala sesuatu yang berlaku di alam semesta ini adalah dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Apabila Allah kehendaki berlaku. Bermakna apabila semuanya bergantung kepada kehendak Allah, maka sesiapa yang ingin mentaati Rasul hendaklah memohon kepada Allah supaya Allah memberikan bantuan dan pertolongan kepadanya, sehingga apa yang dia kehendaki, yaitu mentaati Rasul, Allah juga kehendaki demikian, maka mudahlah baginya untuk mentaati Rasul. Jadi makna biiznillah, bermohonlah kepada Allah supaya Allah izinkan, sehingga mudah untuk mentaati Rasul. Ini Allah, kalau Allah tak izinkan, tak sampai kita ini ke majlis pengajian ini. Ada yang berkeinginan sudah lama untuk ikuti pengajian, tak sampai-sampai. Apa sebab? Sebab Allah tak izinkan.
Sudah berkali-kali Pak Faisal SMS. Berkeinginan, terima SMS, saya mau pergi. Tapi Allah tak izinkan juga, maka tak sampai-sampai. Lalu bagaimana caranya? Ya Allah, berikanlah pertolonganmu sehingga kaki ini lembut saja, ringan saja, mudah saja melangkah ke pengajian ini. Baiklah wahai hambaku, ku berikan pertolongan kepadamu, yaitu ku kosongkan kamu pada malam hari ini dari kegiatan-kegiatan, sehingga dapatlah kamu pergi ke pengajian. Kalau Allah tak izinkan, ada saja acara, ada saja kesibukan, ada saja program yang dia buat, tak sampai-sampai. Berkeinginan sudah lama, dah 2 tahun yang lalu mau ikut pengajian, sampai hari ini belum juga lagi. Apa sebab? Belum Allah izinkan. Maka sekarang ini siapa yang telah sampai ini bermakna Allah telah izinkan. Maka bersyukurlah, karena apa yang kita kehendaki itu pula yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna izin. Walau annahum iz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Dan kalaulah, nah, kalau disebut kalaulah bermakna suatu andaian saja, tapi harap-harap berlakulah ke atas orang-orang munafik andaian ini. Kalau berlaku, itu adalah baik bagi mereka, yaitu andaian kalaulah mereka itu ketika mereka menzalimi diri mereka, yaitu pergi ke taghut untuk menyelesaikan masalah, itu mereka telah menzalimi diri mereka. Karena mereka telah pergi ke taghut, kemudian mereka datang kepadamu wahai Muhammad untuk meminta maaf. Andaikan itu mereka lakukan, minta maaf wahai Rasul, tersalah kami, yaitu meminta penyelesaian kepada selainmu, ini adalah kesalahan, maka maafkan kami wahai Rasul. Kalau Rasul maafkan, bermakna mereka pun akan dimaafkan. Sebab kalau kita bersalah kepada manusia, minta maaf kepada manusia. Kemudian kalau bersalah kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Fastaghfirullah, kemudian mereka itu memohon ampun kepada Allah. Jadi ayat ini menerangkan kalau kita bersalah kepada manusia, minta maaf kepada manusia. Kalau bersalah kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Kalau bersalah kepada manusia, hanya minta maaf kepada Allah, tak selesai, tidak selesai. Maka kesalahan kepada manusia lebih berat berbanding kesalahan kepada Allah. Karena kesalahan kepada manusia dua yang mesti kita lakukan, yaitu minta maaf kepada manusia, kemudian setelah itu meminta maaf kepada Allah. Kalau kesalahan kepada Allah, sekali saja, kepada Allah saja langsung. Kemudian beratnya lagi, kalau minta maaf kepada Allah, Allah Maha Pemaaf. Kalau minta maaf kepada manusia, manusia ini kurang pemaaf. Kurang ini maknanya apa? Maknanya tidak seperti Allah Maha Pemaaf. Kalau sekali kita melakukan kesalahan kepada manusia, manusia maafkan, manusia maafkan. Kalau 2 kali kita melakukan kesalahan kepadanya, manusia maafkan, mungkin dia akan peringatkan kita, ini terakhir wahai saudaraku, ini dah 2 kali nih. Kemudian kali ketiga kita melakukan kesalahan kepadanya, apakah dia akan maafkan? 10 kali kita melakukan kesalahan kepadanya, dia akan maafkan? Tidak. Tapi kalau Allah beratus kali kita bersalah kepada Allah, Allah akan maafkan? Karena Allah Maha Pemaaf. Maka kesalahan kepada manusia jauh lebih berat. Wastaghfara lahumur rasul, kemudian Rasul pun meminta maaf kepada Allah untuk mereka. La wajadullah, niscaya mereka akan menjumpai Allah tawwabar rahima, Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Maha penerima taubat, taubat mereka diterima, dosa mereka dihapus. Allah Maha penyayang, diberi rahmat, maka mereka akan mendapatkan kebaikan. Tentu itu lebih baik bagi mereka. Tapi orang-orang munafik tetap juga dalam kemunafikan mereka. Mereka tidak datang kepada Rasul untuk meminta maaf kepada Rasul, tidak. Memohon ampun kepada Allah, tidak. Maka mereka tetap dalam kemunafikan, maka itu adalah keburukan bagi diri mereka.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari kekerasan hati seperti yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Mudah-mudahan Allah berikan kelembutan. Andaikan kita melakukan kesalahan, kita dengan kelembutan hati segera bertaubat kepada Allah. Kemudian taubat kita diterima, dosa dihapus, kemudian kita diberi rahmat dan dapatlah kebaikan. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.